Sebenarnya boleh gak kita ngedoain keburukan buat orang? Boleh gak? Ngedoain, ya Allah hancurkan ini, hancurkan kelompok itu. Boleh gak kita ngedoain kayak begitu? Ngedoain supaya orang-orang yang jahat sama orang Islam, ya, apapun bentuk kejahatannya, siapapun orang Islam yang dijahatin, kita doain supaya mereka binasa. Boleh apa enggak tuh? Kadang-kadang kita suka ada orang dengar begini, enggak, ente enggak boleh doain jelek dong. Doain biar mereka itu dapat hidayah begitu. Enggak boleh doain jelek, ente enggak rahmatan lil alamin. Ya. Sering kita dengarkan kayak begitu. Pertanyaannya boleh apa kagak? Begini, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, itu kitab dibaca sama para habaib. Di situ ada bab khusus. Nama babnya Babu Jawazi Du'ail Insani ala man zalamal muslimina au zalamahu wahdah. Nama babnya begitu. Bab ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang mendoakan keburukan, kehancuran, keburukan, kebinasaan untuk orang-orang yang menzalimi umat Islam, atau doa jelek buat orang yang ngezalimin dia sendiri. Boleh. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadzal bab wasi'un jiddan. Bab ini bab yang sangat luas sekali, kata beliau. Terlalu banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Banyak. Ente boleh buka tuh kitab. Kalau ente yang ngerti-ngerti baca kitab, buka situ ada. Apalagi kalau ente bisa baca syarahnya Al-Adhkar. Boleh apa kagak? Boleh. Kita ngedoain keburukan buat orang yang menzalimi umat Islam atau ngezalimin diri kita sendiri. Secara hukum boleh. Rasulullah pernah, Habib? Pernah. Itu diantaranya sebabnya ada kunut. Nabi mendoakan kebinasaan untuk Bani Ri'il dan Zakwan yang membunuh beberapa 70 orang sahabat Nabi. Termasuk juga Nabi mendoakan keburukan kepada orang-orang Quraisy yang terlalu parah jahat sama Nabi. Allahumma alaika bil mala' min Quraisy. Allahumma alaika bil mala' min Quraisy. Ya Allah, kelompok orang-orang Quraisy tertentu saya serahkan kepada Engkau, mereka habisin dan mereka ya Rabb. Dan orang-orang yang disebut, yang didoain begitu sama Nabi, semuanya terbunuh di perang Badar, habis semua. Jadi ada itu. Ada. Terus bagaimana dengan doa Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang nimpukin Nabi? Ini kan kadang-kadang dijadiin kontradiksi, keterangan ini sama keterangan ini begitu. Jadi orang kagak. Memang orang itu kalau mengkaji ilmu nggak cukup ilmu doang. Ilmu doang nggak cukup. Kalau cuma ilmu doang ente bingung. Di sini Nabi doain binasa, tapi kok di sini Nabi ngedoain baik. Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Syuf, ente lihat Nabi Muhammad ditimpukin, Nabi enggak marah. Nabi enggak terus begini, enggak didoain sama Nabi. Begitu Nabi Muhammad. Jangan doain jelek ente. Bingung enggak ente? Ini kurang piknik apa kagak ngerti pemahaman antara dua konteks yang berbeda begitu. Ya, kan begitu tuh. Akhirnya ribut orang Islam ribut gara-gara bab pembahasan gituan. Walhasil. Bagaimana benang merahnya? Jadi begini benang merahnya itu. Nabi ngedoain hidayah sama doain binasa itu konteksnya beda, yang diadepin beda. Kalau yang didoain dapat hidayah, udah jahat sama Nabi tapi Nabi tetap ngedoain biar dapat hidayah. Allah, mereka nggak tahu konteksnya apa. Mereka orang-orang yang nggak kenal tentang siapa Nabi Muhammad. Yang nimpukin Nabi Muhammad itu yang pakai batu itu siapa? Orang-orang Taif. Orang Taif nggak kenal Rasulullah nggak hidup di tengah mereka, nggak kenal, apalagi tahu ini utusan Allah.
Enggak kenal, Nabi itu orang asing dianggapnya sama mereka, kenal-kenal begitu aja. Berbeda sama yang Nabi doain hancur, karena mereka udah tahu Islam kan. Orang Quraisy, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kalian sudah kenal Nabi Muhammad itu. Sampai Allah bilang, wa ma sahibukum bimajnun. Allah bilang sahibukum. Saking dekat Nabi, orang Quraisy sudah tahu Al-Amin. Jadi beda cara perlakuin orang yang emang kagak tahu ngejahatin kita. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dia kagak ngerti, maklumin. Konteksnya orang jahil, orang bodoh. Kita tolerir kalau orang bodoh kagak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti, udah tahu perbuatan dia salah. Ini ngerugiin Islam. Kok ulama ngerugiin Islam? Kok ulama ikut-ikutan dukung yang ngerugiin Islam? Kok ini orang Islam tapi kok sama Islam begini, terang-terangan ini, terang-terangan. Nah itu beda lagi, itu pakai doa Nabi yang Nabi sampai kunut sebulan tuh, mendoakan kebinasaan buat kaum yang membunuh sahabatnya. Masuknya ke situ konteksnya. Begitu juga bedanya, lihat perbedaan antara, makanya mahamin ilmu itu nggak boleh sembarangan, harus pakai guru. Ada satu orang datang ke masjid, Nabi sama sahabatnya lagi di masjid. Orang Badui primitif, orang gunung yang kagak ngerti apa-apaan, datang ke masjid, rupanya dia kebelet kencing, dia kencing di dalam masjid, kencing di masjid. Sahabat langsung pada kagak tahan ngeliatnya. Ini orangnya mau diberi sama sahabat. Kata Nabi, jangan. Tahan. Ya Rasulullah. Ya. Udah biarin dia tuntasin dulu kencingnya. Udah selesai kencing, beres, dah bilangin, ini masjid nggak boleh kencing kayak gini ya. Saya blok dah airnya, saya blok. Sampai dalam riwayat ini orang Arab Badui tadi bilang, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, biar sayang sama aku dan Muhammad, yang lain jangan disayang ya Rabb. Galak-galak banget sama saya. Lihat cara Nabi. Kenapa Nabi bilang jangan? Satu, kalau ente beri dia, ini orang lagi kencing, mendingan kotor di situ. Kalau ente omelin dia, akhirnya dia lari-larian kencing beleweran untuk masjid, malah tambah banyak. Udah kepalang di situ aja satu. Yang kedua, dari hadis itu kata ulama, Rasulullah kenapa kok mentolerir, memaafkan? Karena ini orang kagak ngerti. Cara memperlakukan orang nggak ngerti beda sama cara memperlakukan orang yang udah ngerti masih konyol. Ini kan kadang-kadang kita hadis yang mestinya untuk orang yang kagak ngerti dipakai buat orang yang udah ngerti. Jadi dibelain dia. Kita kudu rahmatan lil alamin, biarin dia zalim, biarin. Nah, itu salah. Kayak begitu. Ini dalam pemahaman ilmu ya, supaya ilmu itu nggak acak-acakan. Berbeda halnya di saat yang lain ada satu sahabat wudu dan Nabi tahu dia wudu, terus dia sholat. Itu dia wudu di kakinya ada kira-kira seujung jari begitu yang belum kena air. Berarti kan wudunya nggak sempurna tuh. Kita wudu semuanya kena air, mata kakinya aja nggak kena air, kagak sah wudunya semua. Terus dia sholat, ditegur sama Nabi, ente ulangin, nggak bisa kayak begitu. Kata ulama, kenapa? Karena ini udah konteksnya udah bukan konteks orang kagak ngerti. Nabi tegas di situ, saklek. Jadi ulama mengatakan, kenapa Rasulullah ke orang Arab tadi kok didiamin? Dia nggak ngerti, jangan disamain sama orang yang ngerti. Kalau orang yang ngerti nggak apa-apa, ente tegas sama dia. Begitu ya. Begitu juga dengan doa kebinasaan. Boleh gak kita ngedoain binasa? Boleh ya. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaikilah pihak manapun yang kalau dia baik untung buat orang Islam, nguntungin umat Islam. Wala tuhlikna, dan jangan kau binasakan kami. Wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Dan binasakanlah siapapun pihak yang kalau dia hancur yang untung Islam. Enggak apa-apa ente doa kayak begitu.
Gitu ya. Jadi boleh apa kagak ngedoain orang binasa yang ngedzalimin Islam? Boleh. Beb, itu kita ngedoain orang jelek supaya binasa, supaya hancur. Itu apa kagak rahmatan lil alamin tuh? Kan Islam rahmatan lil alamin. Justru itu bagian daripada rahmatan lil alamin. Karena kita kesian nama orang Islam dizolimin mulu. Biar hancur dah begitu. Ya. Justru yang bahaya itu orang zalim didoain panjang umur. Wah, bahaya banget itu. Ada orang zalim, terang-terangan zalim, belak-belakan, kadang-kadang korupsi, kadang-kadang ngezalimin orang begitu ya, ngejahatin orang. Misalnya, tahu-tahu kita doain, mudah-mudahan biar beliau sehat afiat, panjang umur. Satu ulama mengatakan, ana lupa namanya, man da'a li zalim bitulil umur, siapa orang yang doain orang zalim panjang umur, faqad ahabba an yu'sallah fi ardhihi au kama qala. Dia emang girang kalau Allah dimaksiatin di buminya, girang dia. Makin banyak kezaliman dia girang. Soalnya kan orang makin panjang umur, makin kezaliman itu kan makin jalan begitu. Itu kata seorang ulama. Paham ya? Jadi menyikapi orang zalim itu ada porsinya dalam Islam. Rahmatan lil alamin kepada orang zalim jangan didoain panjang umur. Kenapa? Karena kita rahmatan lil alamin, kesian orang Islam yang lain yang pada pegel sama dia, kesian. Rahmatan lil alamin itu begitu. Ya, akhafud dororen ibaratnya daripada dah. Ente mendingan ngambil A rugi 1 juta apa ngambil B rugi 100.000? Kehilangan A rugi 1 juta, kehilangan B kehilangan 100.000 atau rugi 100.000, mendingan yang kecil hilang.